halaman Al-Mifta 4647. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita mengulang tentang hal, yaitu bagian daripada isim-isim yang berhukum nasab atau isim yang dibaca nasab yang sebanyaknya ada 14. Isim yang dibaca nasab sebanyak 14. Ada maf'ul, di mana maf'ulnya 5, ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlaq. Termasuk juga dibaca nasab kali ini adalah hal. Pengertian daripada hal adalah isim yang dibaca nasab berfungsi menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul yang belum jelas. Itu hal. Jadi berfungsi sebagai penjelas sebuah keadaan. Minal hayat. Nadamnya al-halu wasfun futlatun muntasibu muqimu fi qaulin kafar dan adhabu. Babul hali, adapun ini itu bab hal. Babul hali, adapun ini itu bab hal. Mantap nih ya, besar kali. Babul hali kalau ditinjau dari segi kedudukannya, susunannya adalah dua kata. Satu babu, dua al-hal. Bila dua kata ini digabung jadi satu, maka disebut dengan susunan idhofah. Itu kan? Susunannya adalah susunan idhofah. Di dalam idhofah terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Di dalam idhofah terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama disebut mudhof, ya, di mana di sini adalah lafal bab. Apa cirinya? Tanpa al, tanpa tanwin. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dzibka turisina. Kalau ini mudhof, maka setelahnya mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof ini hukumnya jar. Wasaniya jurwan min au fi idza lam yaslu illa dzaka walla ma'udha. Karena jar maka ini kan termasuk daripada isim mufrad. Apa cirinya? Bisa diketahui adalah tidak berakhiran alif nun, tidak berakhiran waw nun, tidak berakhiran ya nun, tidak berakhiran alif ta, dan tidak pula berwazan jamak taksir. Lalu bagaimana kalau ini mufrad? Ada hubungannya? Apa hubungannya? Tentang i'rab. Ketika kita tahu ini tentang mufrad, maka kita perlu ketahui juga tentang i'rabnya isim mufrad. Bagaimana i'rabnya isim mufrad? Dikala rafa itu menggunakan dhammah,
dikala dalam keadaan nasab menggunakan fathah, dan dikala keadaan jar menggunakan kasroh. Karena ini posisinya menjadi mudhof ilaih dan mudhof ilaih hukumnya jar, maka dibaca babul hali. Kenapa jar dengan kasroh? Karena isim mufrad. Tidak bertanwin karena ada al. Karena isim yang tidak bertanwin ada 3. 1 karena menjadi mudhof, 2 karena ada al, yang ketiga karena isim ghairu munsharif. Nah, ini yang tidak bertanwin karena ada al, yang di sini tidak bertanwin karena menjadi mudhof. Inilah daripada kedudukan dalam babul hali. Lah untuk mudhof, bagaimana i'rabnya mudhof? Untuk i'rabnya mudhof sesuai dengan kedudukannya. Kalau pas dalam keadaan rafa, ya rafa. Sebagaimana di sini dibaca rafa sebab posisinya menjadi khobar dengan mengira-ngirakan mubtada. Ai hadza, adapun ini babul af'ali ialah bab atau babnya hal. Ai hadza, adapun ini ialah babnya hal. Al-halu, adapun hal, huwa, ialah adapun hal, al-mansubu, yang dinasabkan apa? Huwa ialah adapun hal, al-ismu ialah isim, sifatnya isim, al-mansubu yang dinasabkan apa isim, al-mufassiru serta yang menjelaskan apa isim, al-halu wal ismul mansubu, al-mufassiru lima imam bahama minal hayati. Al-halu, adapun hal, huwa yo hal, atau huwa itu adapun hal, al ismu ialah isim, jadi wal jumlatu minal mubtada wal khabarul mubtada. Al-halu, adapun hal, huwa ia hal, al ismu ialah isim, sifatnya isim. Kalau ini dibaca rafa, maka ini dibaca rafa. Yang dinasabkan apa? Isim. Al-mufassir serta yang menjelaskan apa isim. Apa yang dimaksud isim di sini adalah hal. Yang dimaksud isim di sini adalah hal, karena sudah disebut adalah isim. Jadi hal apa? Isim. Hal adalah isim. Huwa ialah ia hal, wa ya hal, al ismu ialah isim, sifatnya isim, al mansubu yang dinasabkan apa isim, selain dinasabkan al mufassiru serta yang menjelaskan apa isim, menjelaskan terhadap apa? 5 terhadap sesuatu. Silanya ma, imbahama, yang samar apa ma, apa suatu tersebut, apa huwa, berdamir huwa, huwanya kembali pada ma. 5 terhadap sesuatu, imbahama, yang samar apa huwa, kembali pada ma. Minal bayati, rupanya dari beberapa keadaan. Artinya hal adalah isim yang dibaca nasab serta yang menjelaskan terhadap satu yang samar dari beberapa keadaan. Kalau diurai, kenapa al-halu kalimat isim, gitu kan? Kalimat isim. Ma'rifat nakirah, ma'rifat kenapa? Al. Wa ghairuhu ma'rifatun kagum wadi wa gintawabni wal gulami wal ladhi. Ma'rifat kalau di Imriti dan Alfiyah ada 6, kan gitu kan ya? Diawali al, isim alam,
isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, kemudian mudhaf. Di mana mudhaf ma'rifat bila mudhaf ilainya berupa isim ma'rifat. Itu kalau di Alfiyah dan Imriti. Tapi beda halnya kalau di Ajrumiyah. Maka hitungnya ma'rifat sebanyak bukan 6 tapi 5. Dengan menjadikan satu hitungannya isyarah dan dhamir dijadikan satu, isyarah dan mausul dijadikan satu, dan kemudian disebut dengan isim mubham. Jadi tetap 6, cuma hitungannya, penghitungannya di Ajrumiyah isyarah dan mausul dijadikan satu masuk pada isim mubham. Nah, bila ma'rifat di awal pembahasan maka hukumnya menjadi mubtada. Di Alfiyah itu mubtada'un zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani' tada. Mubtada'un zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani' tadar. Itu ma'rifat di awal pembahasan maka menjadi mubtada. Bila menjadi mubtada maka mubtada hukumnya rafa. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kada karab khobarin bil mubtada. Itu yang di Alfiyah. Yang di Imriti al mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradun. Yang di Ajrumiyah apa? Huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdi yati. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa di mana sepi daripada amil lafdiyah. Kalau ada amil lafdiyah seperti inna maka bukan rafa lagi. Itu maksudnya. Innal hala. Bukan innal halu lagi, tapi innal hala karena kemasukan amil lafdi. Makanya kalau di Ajrumiyah mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa yang sepi daripada amil lafdi. Bisa dipaham ya? Kalau sudah ada amil lafdi ada inna maka bukan rafa lagi walaupun ini di awal kalimat. Maka harus nasab sebab kena pengaruhnya amil nawasih yang berupa inna wa akhawatuha. Li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal. Menjadi kebalikan daripada kana pengamalannya inna. Artinya bagaimana kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, tapi kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dah. Ma'rifat menjadi mubtada, bila mubtada maka dengan rafa. Karena rafa ini kan isim mufrad, berarti tanda rafanya menggunakan dhamma. Maka dibaca al-hal. Dibaca al-hal. Huwanya ada yang menjadikan dhamir fasl, ada yang menjadikan khobar sebagai khobar jumlah di sini. Kalau dijadikan dhamir fasl, al-halu adapun hal huwa ya hal. Al-halu ya hal. Al-ismu ialah isim. Dijadikan dhamir fasl. Kalau dijadikan susunan khobar jumlah, maka al-halu adapun hal huwa ialah adapun hal. Al-ismu ialah isim. Nah, huwa kalau dijadikan khobar jumlah wal jumlatu minal mubtada wal khobar. Nah, kalau dijadikan tadi kan al-halu adapun hal huwa ialah ini dan isimnya menjadi khobar daripada al-halu. Kemudian ini menjadi mubtada daripada al-ismu. Kalau dijadikan khobar jumlah, yang huwa dan isimnya menjadi khobar daripada al-halu, yang al-ismu menjadi mubtada daripada khobar daripada huwa. Huwa ialah adapun hal, al-ismu ialah isim. Wal jumlatu minal mubtada wal khabari khabarul mubtada. Nah, kalau menjadi khabar berarti khabar hukumnya rafa. Tanda rafanya tetap karena isim dhamir hukumnya mabni. Maka disebut fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Al-ismu menjadi khabar hukumnya rafa. Bisa khabar daripada huwa atau menjadi isimnya dari apa? Khabar daripada hal yang tadi huwa dan isimnya. Wal ismul mansub. Khabar hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena isim
mufrad. Ada alnya apa tidak? Kalau sudah ada al pasti bukan mudhaf. Itu kan? Ada mudhaf yang ada al, kalau jadi syaar ada. Nah kalau ini al ismu adalah bukan mudhaf, iyalah isim. Karena isim banyak. Isim itu kan banyak. Isim banyak jenisnya. Ada isim dibaca rafa, ada isim yang dibaca jar. Maka disifati isim yang bagaimana hal itu? Al mansubu sebagai sifat daripada isim yang dinasabkan apa? Isim, bukan isim yang dirafa'kan. Kalau mubtada tadi kan huwal ismul marfu'u, adalah isim yang dibaca rafa, kan begitu kan? Kalau ini enggak, huwal ismul mansubu. Hal ini adalah isim yang milik mana? Disifati. Tujuannya sifat di sini adalah sebagaimana telah kita ketahui, taudihul ma'rifat, yang berfungsi liizalatil ishtirak, menghilangkan keserupaan. Karena ada isim itu yang rafa, ada isim yang jar, ada isim yang nasab. Maka disifati bahwa hal itu adalah isim bagaimana? Al-mansubuh yang dinasabkan apa? Isim. Itu maksudnya. Ini al, maka yang kedua menjadi sifat. Bila ada dua al, maka al yang pertama mausuf, yang kedua disebut sifat. Bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sebab mudhaf dan mudhaf ilaih itu cirinya mudhaf tanpa al. Ini sudah ada al, maka bukan mudhaf. Yang itu kan? Bukan mudhaf. Nah, kemudian sifat dan mausuf itu harus sama dalam 4 daripada 10. Wa tsaniyal qismaini minhu adbihi man utahu min asyratil li'ar ba'i. Itu di mana? Di Ajrumiyah, di Imritinya kan. Kalau di Ajrumiyah kan apa? Anak tuh tabi'un lil man'uti fi rafihi wa nasbihi wa khawdihi wa ta'rifihi wa tanqirihi. Marifat, al, mufrad, sifatnya harus mufrad. Mudzakkar harus mudzakkar. Rafa. Maka kalau di sini bicara al ismu sebab menjadi khabar, di sini juga harus dibaca rafa. Al mansubu sebab menjadi sifat daripada al ismu. Tidak boleh dibaca al ismul mansubi karena sifat yang dinasabkan apa isim. Nah, sifat harus sama dengan yang disifati. Mufrad sama mufrad, mudzakkar sama mudzakkar, ma'rifat sama ma'rifat, rafa sama rafa. Sifat yang kedua, al-mufassir, serta yang menjelaskan apa isim. Sama, ma'rifat cocok, rafa, maka harus dibaca rafa karena yang disifati adalah rafa. Al-ismul mansubul mufassir, tidak mufassir tapi mufassir, sebab menjadi sifat kedua daripada al-ism. Yang dibaca nasab apa isim serta yang menjelaskan apa isim, yang menjelaskan apa isim. Nah gini, mudzakkar sama mudzakkar, ma'rifat sama ma'rifat, mufrad sama mufrad, rafa maka juga harus dibaca rafa. Menjelaskan terhadap apa hal itu? 5 lamnya huruf jar. 5 lamnya huruf jar. Manya isim mausul. Berarti kaitannya setiap lafal yang berada setelahnya huruf jar hukumnya jar. Itu kaidah. Setiap lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Loh, kita tahu bahwa mausul adalah termasuk isim yang mabni, maka tanda jarnya tetap. Karena isim mausul hukumnya mabni, tidak ngaruh. Li tidak mengaruh karena isim mausul hukumnya mabni, tidak kemudian menjadi limi
Sebab mausul termasuk bagian daripada isim-isim yang mabni. Dhamir isyarat mausul. Maka tetap dibaca 5. Karena ini mausul, wa man wa ma wa al tusawi madukir wa hakadza tu inda tayyin syuhir, itu namanya mausul. Mausul ada 2. Ada mausul itu khusus, ada mausul itu umum. Yang khusus dibagi 2, ada khusus laki-laki, ada khusus muannas. Begitu juga mufrad tasnya jamaknya. Kemudian yang umum dibagi 2, ada untuk yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang berakal menggunakan ma, yang tidak berakal menggunakan ma. Artinya ketika man, maka laki-laki perempuan semuanya masuk. Man soma ramadhana, adapun siapa orang. Soma itu yang berpuasa siapa orang. Maka itu laki-laki perempuan. Tidak hanya ada orang laki-laki, karena lafalnya adalah isim mausulnya menggunakan man. Man amila sholihan, laki-laki perempuan masuk. Man adapun siapa orang, amila itu yang melakukan siapa man sholihan pada kebaikan, laki-laki masuk. Man kana yu'minu billahi, laki-laki perempuan masuk. Karena man adalah termasuk isim mausul yang umum antara laki-laki dan perempuan. Adapun ma adalah umum untuk sesuatu apapun yang tidak berakal, berarti selain orang. Macam-macam semua sudah, termasuk benda gerak, benda mati, semuanya masuk. Hewan masuk. 5 menjelaskan terhadap apa? 5 terhadap sesuatu. Silanya karena ini mausul, setelah mausul harusnya ada sila. Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamiril laiki mustamila. Berarti imbahama sebagai sila. Sila bentuk jumlah. Wa jumlatun aw shibuhal ladzi usil bi kaman indil ladzi ibnu kufil. Jumlah sama dengan khabar. Ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah, ada yang shibhu jumlah. Jika setelahnya mausul berupa kalimat fi'il, berarti jumlah fi'liyah. Jika setelahnya mausul berupa kalimat isim, berarti jumlah isim. Dan apabila setelah mausul itu jar majrur, berarti shibhu, atau berupa dharaf madrub, maka berarti shibhu sama dengan khabar. Lah ini kebetulan di sini imbahama, di mana imbahama ini adalah kalimat fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabni fathah karena tidak bergandeng dengan dhamir rafa, mutarik atau wawu Oh, kalau dibahas ini semuanya nggak jalan nanti ini. Ya, pokoknya mabni fi'il madhi hukumnya mabni. Fa fi'lu amrin wa mudhi'un ya wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaruna mabfutin. Mabni apa? Karena kemabnian fi'il madhi ada 3 kalau di imriti dan di alfiyah. Ada mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Mabni fathah jika tidak bergandeng wawu jamak dan atau dhamir rafa mutarik. Mabni dhamma bila bergandeng dengan wawu jamak, mabni sukun bila bergandeng dengan dhamir rafa mutarik. Adapun kemabnian fil madhi kalau di ajrumiyah selama-lamanya mabni fathah. Walaupun bergandeng dengan dhamir rafa mutarik mabni fathah, bergandeng dengan wawu jamak juga mabni fathah. Hanya saja fathahnya dikira-kirakan, kan itu kan? Kalau yang bergandeng dengan wawu, fathahnya dikira-kirakan karena sulitnya tempatnya fathah dengan harokat yang cocok dengan wawu. Sedangkan yang dikira-kirakan fathahnya mabni, fathahnya dikira-kirakan itu fathahnya dikira-kirakan yang bertemu dengan dhamir rafa mutarik. Alasannya karena enggannya berulang-ulangnya, berturut-turutnya 4 huruf berharokat. Itu yang bergandeng dengan dhamir rafa mutarik. Jadi kemabniannya kalau di ajrumnya tetap mabni fathah. Wal fal madhi maftuhul akhiri abadan. Karena ini mausul, setelah mausul itu pasti ada jumlah, ada apa? Bentuk jumlah di mana di dalam mausul mengandung dhamir yang kembali pada mausul. Dhamir yang kembali sesuai dengan mausulnya. Kalau di sini mudzakkar, maka berarti dhamirnya menggunakan mudzakkar. Begitu mufrad tasnya jamaknya. Begitu pula muannasnya. Jadi sesuai mudzakkar muannasnya, mufrad tasnya jamaknya. Nah, ini adalah imbahama waqi'nya, ini adalah huwa mufrad mudzakkar waqi', maka berdhamir huwa. Yang samar apa?
huwa kembali pada ma. Dhamir yang kembalilah itu yang disebut dengan aqid, yang sesuai dengan jenis mausulnya. Minal hayati ini sebagai bayan. Yang samar apa? Bayani kalau Jawa. Dari beberapa keadaan. Jadi minnya min berfungsi min bayan, penjelas. Karena ada min itu sebab bermakna tab'id, ada bermakna ibtida, permulaan zaman, permulaan tempat, ada yang bermakna bayan, ada yang bermakna sebagian. Nah, kembali pada di sini bahwa ini adalah penjelasan. Hal apa itu? Hal adalah isim yang dibaca nasab serta yang menjelaskan pada keadaan yang samar dari apa? Minal hayati, daripada keadaan. Yani annal hala yani mengertikan siapa musannif. Annal hala pada bahwasanya hal. Wa ialah adapun hal. Al ismu ialah isim, sifatnya isim, al mansubu yang dinasabkan apa isim, al mufassiru serta yang menjelaskan apa isim, menjelaskan lihayati sahibihi pada keadaan orang yang memiliki hal, yang kemudian disebut dengan sahibul hal. Indah kusuli mana amilihi, di saat hasil maknanya amil, makna amil. Fawa maka adapun hal wasfun ialah sifat fil makna di dalam arti. Sifat bagi siapa? Li sahibihi, bagi sahibul hal, bagi orang. Jadi hal itu adalah sifat bagi orang yang mempunyai hal. Bagi sahibul halnya, hal adalah sebuah sifat bagi sahibul hal. Qaidun serta menjadi qaid li amili, bagi amilnya hal. Qaidun serta menjadi qaid li amili, bagi amilnya hal. Contoh, jaa Zaidun, jaa Zaidun rakiban. Telah tiba Zaidun, siapa Zaid, rakiban, padahal keadaan berkendara. Inilah yang disebut dengan wal ismul mansubul mufassiru liman baha minal hayati. Adalah isim yang dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebuah keadaan yang sama. Keadaannya siapa? Zaid. Ini yang disebut dengan sahibul hal. Ini adalah hal. Nah, ini yang disebut menjelaskan, rakiban ini menjelaskan kedatangannya Zaid. Dengan apa datangnya Zaid? Berkendara atau masyian, berjalan kaki? Oh tidak, dalam keadaan berkendara. Ini yang disebut menjelaskan sesuatu yang sama minal hayati, daripada keadaan. Keadaan datangnya itu dengan apa? Keadaan datangnya itu dengan berjalan apa berkendara? Oh, berkendara. Nah, hal ini adalah sifat. Sifatnya ini wasfun li sahibi. Makanya di alfiyah itu al-hal wasfun fudlatun muntasib. Hal adalah sebagai sifat fil makna, dalam makna. Sifatnya siapa? Sifatnya sahibul hal. Kedatangannya dengan berkendara. Serta menjadi qaid, batasan li amilhi, bagi amilnya. Kedatangannya berkendara. Fa Zaidun, maka adapun lafal Zaidun fa'ilu ja'a ialah menjadi fa'il daripada ja'a. Zaid sebagai fa'il daripada ja'a, fa'il hukumnya rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Wa raqiban, dan adapun lafal raqiban halum minhu adalah menjadi hal daripada Zaid. Hasala biha, hasil, menjadi hasil biha dengan raqiban apa bayanu hayatihi indal maji'i.
Hasola yang hasil biha dengan hasola yang hasil biha dengan rokiban. Apa? Bayanu hayatihi. Dengan kata-kata riban ini dihasilkan adalah penjelasan atau menjelaskan atau keterangan bayanu hayati, keterangan kedatangannya Zaid. Endal maji'i, ketika datang. Hasola biha, hasil yang hasil biha dengan rokiban ini, Zaidun rokiban. Hasola yang hasil biha dengan rokiban ini atau dengan hal secara umum. Apa yang dihasilkan? Hai bayanu hayatihi, adalah keterangan keadaannya sahibul hal. Keterangan keadaannya sahibul hal. Berjalan apa berkendara. Keterangan keadaannya sahibul hal. Bayanu hayatihi, bayanu hayatihi. Hasola biha bayanu hayatihi. Yang hasil biha dengan rokiban ini atau dengan hal ini apa? Hayati, bayanu hayati, apa keterangan keadaannya Zaid indal maji'i, ketika datang. Jadi rokiban adalah sebagai keterangan daripada kedatangannya Zaid. Dengan apa datangnya? Berkendara apa berjalan? Itu adalah hal. Faya maka adapun rokiban halum minal fa'il, ialah menjadi hal daripada fa'il. Karena hal itu juga ada nanti dari maf'ul. Wa nasibu keadaan daripada Zaid. Rokiban nasab karena kan disebut mansubul mufassir, karena menjadi hal. Wa nasibu, dan adapun yang menasabkan hal, apa yang menasabkan? Al fi'lu ialah fi'il yang menasabkan hal, hukumnya nasab. Hal hukumnya yang menasabkan. Wa nasibu, dan adapun yang menasabkan hal itu, al fi'lu ialah fi'il, sifatnya fi'il, al madhkuru yang disebut apa? Fi'il qablahu, sebelumnya hal. Berarti yang menasabkan kalau di sini adalah ja'a. Jadi yang menasabkan hal itu adalah fi'il. Al-madhkuru qablahu, yang disebut sebelumnya hal. Lagi-lagi hal hukumnya apa? Nasab. Wa nasibuhu, dan adapun yang menasabkan hal, al-fi'lu ialah fi'il. Al-madhkuru qablahu, yang disebut apa? Fi'il qablahu, di dalam sebelumnya hal. Mana fi'il kalau di sini? Ja kan fi'il dong? Fi'il madhi. Berarti yang menasabkan adalah kalau di sini. Intinya secara umum yang menasabkan hal itu adalah fi'ilnya. Wa qatati, dan akan datang apa al-halu hal. Qad kalau masuk pada fi'il mudhari maka bermakna taklil, sedikit, berarti kadang-kadang. Wakotati, dan kadang-kadang ada apa al-halu hal minal maf'uli, dari maf'ul. Kadang hal itu berupa maf'ul, ada menjadi hal daripada maf'ul. Kalau ini hal daripada fa'il. Rokiban menjadi hal daripada fa'il. Kadang hal itu menjadi hal daripada maf'ul. Wakotatil halu, dan kadang-kadang terjadi datang apa al-halu hal minal maf'uli, dari maf'ul. Sahibul halnya berupa maf'ul, berupa isim maf'ul, kama sebagai berupa apa namanya? Berupa maf'ul. Menjadi hal daripada maf'ulnya. Kalau ini menjadi hal daripada fa'ilnya. Wakotati, dan kadang-kadang ada datang apa al-halu hal minal maf'uli, dari maf'ul. Kama sebagaimana keterangan zakaru yang telah menyebut kepada ma biqauli, dengan berkatanya musannif raqibtul farasa, lafal raqibtul farasa musarrajan. Kalau ini soibul halnya berupa fa'il, di sini ini hal, soibul halnya berupa maf'ul. Maka ini yang disebut waqatil halu minal maf'ul.
kadang hal itu menjadi hal daripada, dan kadang-kadang ada menjadi hal daripada maf'ul. Ini kan maf'ul tuh. Raqibtu, menunggang siapa saya. Menunggang pada apa? Al-farasa, pada kuda. Musarrajan, padahal keadaan berpelana. Maka musarrajan dibaca raf, dibaca nasab karena menjadi hal. Apa yang menasabkan? Fi'il. Yang benar adalah fi'il. Mana fi'ilnya? Ini. Raqibtu ini. Hal dari mana ini? Dari maf'ul, bukan dari fa'il. Kalau ini soibulannya fa'il, tapi di sini tidak. Musarrajan menjadi keadaan daripada maf'ulnya. Bisa dipaham ya? Waqat ta'til halu minal maf'ul. Kadang-kadang hal itu datang, atau datang apa hal itu minal maf'uli, dari maf'ulnya, menjelaskan keadaan maf'ulnya. Kalau di sini menjelaskan keadaan fa'ilnya. Di sini menjelaskan keadaan maf'ulnya. Fal farsu, maka ada pun lafal al farsu, maf'ulu raqibtu ialah menjadi maf'ul daripada raqibtu. Lafal al farosa menjadi maf'ul daripada raqibtu. Fal farosu, maka ada pun lafal al farosa, fa'ilu raqibtu, maf'ulu raqibtu ialah menjadi maf'ul daripada raqibtu. Wa musarrajan, ada pun lafal musarrajan ini halum minal farasi, ialah menjadi hal minal farasi, daripada lafal al farosa di sini. Artinya halnya ini menjadi hal daripada maf'ul, bukan menjadi hal daripada fa'il. Lagi ya. Wa musarrajan, dan ada pun lafal musarrajan ini dibaca nasab karena menjadi hal. Hal dari mana? Daripada maf'ul. Makanya keterangannya itu hal adalah isim sebagai pelengkap yang dibaca nasab, yang menjelaskan keadaannya fa'il atau menjelaskan keadaannya maf'ul. Yang belum jelas. Wa qata'til halu minal maf'uli, kadang hal itu menjadi penjelas daripada maf'ul, bukan menjadi penjelas daripada fa'il. Kalau di sini kan yang jelaskan keadaan zaidnya, fa'ilnya. Kalau di sini tidak, menjelaskan keadaan kudanya. Yang kebetulan di sini adalah menjadi maf'ul. Jadi sebagai hal daripada maf'ul. Wa nasibuhu, dan adapun yang menasabkan musarrajan ini, wa nasibuhu, dan adapun yang menasabkan musarrajan, al fi'lu ialah fi'il, sifatnya fi'il, al madhkuru yang disebut qablahu, di sebelumnya, ini yang menasabkan. Pada secara umum yang menasabkan hal itu adalah fi'il. Walakitu Abdullahi raqiban. Dan contoh, walakitu dan bertemu siapa saya. Walakitu dan bertemu siapa saya. Abdullahi pada Abdullah. Abdullahi pada Abdullah. Raqiban, padahal keadaan berkendara. Walakitu dan bertemu siapa saya. Lakitu bertemu siapa saya. Abdullahi pada Abdullah. Raqiban, padahal keadaan berkendara. Raqiban, padahal keadaan berkendara. Raqiban, padahal keadaan berkendara. Fa Abdullahi, maka ada pun lafal Abdullah di sini. Fa Abdullahi, maka ada pun lafal Abdullah. Maf'ulul itu ialah menjadi maf'ulnya daripada laki itu. Maf'ulul itu ialah menjadi maf'ulnya laki itu.
Warakiban dan adapun lafal rakiban, warakiban dan adapun lafal rakiban. Saya ulangi lagi. Fa Abdullahi maka adapun lafal Abdullah. Fa Abdullahi maka adapun lafal Abdullah. Fa Abdullahi maka adapun lafal Abdullah. Maf'ulul laqitu ialah menjadi maf'ulnya lafal laqitu. Maf'ulul laqitu ialah menjadi maf'ulnya lafal laqitu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Maka dibaca nasab karena posisinya menjadi maf'ul. Posisinya menjadi maf'ul. Wa dzalika semunja mansuban waqa alai fi'lu kahdaru ala tama. Kalau di alfianya falsibihi maf'ula wa lam yanam am fa'ilin lahu tadabbartul utub. Kalau di ajruminya apa maf'ul itu? Huwal ismul mansubul madhkuru qablahu fi'luhu. Adalah isim yang dibaca nasab yang disebut sebelumnya apa? Fi'ilnya. Artinya beratas maf'ul itu beratas setelahnya fi'il. Hukumnya nasab. Fa Abdullah maka adapun lafal Abdullah maf'ulul laki itu ialah menjadi maf'ul daripada lafal laki itu. Wa raqiban dan adapun lafal raqiban yahtamilu itu yahtamilu kemungkinan bahwa raqiban dan adapun lafal raqiban yahtamilu itu kemungkinan khabar jumlahnya jumlah fi'liyah yahtamilu fi mali raf'in khabarun karena yahtamilu memang hukumnya rafa sebab yahtamilu adalah fi'il mudhari hukumnya rafa. Waraqiban dan apa lafal raqiban yang tamilu ialah kemungkinan apa ayakuna ada apa raqiban ya tamilu ialah kemungkinan ayakuna apa ada apa khabar apa raqiban halan ialah menjadi hal minat ta'i dari ta. Waraqiban dan adapun lafal raqiban yahtamilu ialah kemungkinan ayakuna apa ada apa hal ayakuna ialah ada apa raqiban ayakuna apa ada apa raqiban halan ialah menjadi hal daripada apa minat ta'i dari ta au min Abdullah kalau di sini au min Abdullahi atau dari hal dari Abdullah. Kalau secara lafal au min Abdillahi atau dari lafal Abdullah. Wa dan adapun lafal Abdullah maf'ulun bihi ma'al maf'ulu ialah menjadi maf'ul. Al-maf'ulu ialah menjadi maf'ul. Ulangi lagi di sini kan. Diperhatikan. Laqitu Abdullahi raqiban. Yang Ramadan. Laqitu Abdullahi raqiban. Kita menjelaskan hal. Tadi dijelaskan bahwa hal adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sebuah keadaan yang sama. Yang menasabkan hal adalah fi'il. Dan hal itu bisa saja menjadi hal daripada fa'il, bisa saja menjadi hal daripada maf'ul. Waqatil maf'ul. Waqatil halu minal maf'ul. Kan gitu tadi kan minal maf'ul kan. Nah, sekarang ini langsung. Laqitu Abdullahi raqiban. Bertemu siapa saya? Tuh. Bertemu sama siapa? Abdullahi pada Abdullah. Dalam keadaan apa bertemu dengan Abdullah? Raqiban, padahal keadaan berkendara. Nah, lafal ini dijelaskan di mutasar jidanya fa Abdullahi maka adapun lafal Abdullah ini adalah maf'ulul laki itu sebagai
Warakiban, lafal rakibannya ini yahtamilu ayyakuna halan minatta. Lafal rakiban ini kemungkinan bisa menjadi hal daripada tak. Yang kebetulan di sini adalah menjadi fa'il. Berarti menjadi hal daripada fa'il. Itu kan? Menjadi hal daripada fa'il. Rakiban wa rakiban, adapun lafal rakiban di sini laki itu Abdullahi rakiban yahtamilu kemungkinan ayyakuna ada apa rakiban halan ialah menjadi hal. Jadi menjadi hal daripada apa nih? Minatai dari tak. Apa posisinya tadi ini? Menjadi fa'il. Itu berarti kemungkinan hal ini juga menjadi fa'il, menjadi hal daripada fa'il. Au minal maf'uli, atau bisa juga ini rakiban ini menjadi hal daripada maf'ulnya. Jadi bisa saja yang berkendara itu saya, atau yang dalam berkendara itu adalah Abdullah. Karena tadi hal kan bisa dari fa'il, dan kadang-kadang hal itu bisa menjadi hal daripada sohibul halnya bisa berupa fa'il, sohibul halnya bisa berupa maf'ul. Dengan demikian maka rakiban di sini bisa dua. Kemungkinan bisa menjadi hal daripada fa'il yang saya tuh, artinya yang berkendara siapa? Saya. Atau menjadi hal daripada maf'ulnya. Berarti yang berkendara adalah Abdullah. Keadaan bertemunya Abdullah berkendara. Atau keadaan saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Padahal keadaan berkendara. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham ya? Jadi maf'ul itu kan bisa menjelaskan kalau ini dari fa'il. Wa qatatil halu minal maf'ul. Kadang hal itu terjadi daripada maf'ul. Artinya sahibul halnya berupa maf'ul. Dengan demikian maka di sini berkumpul contohnya. Kalau tadi kan ja'a zaitun ragiban, kemudian ja'a raqibtul farosa musarrajan. Satu. Zaitun fa'il, al farosa maf'ul. Di sini jadi satu semuanya. Fa'il ada, maf'ul ada. Nah, dalam contoh ini yahtamilu ayyakuna, adanya hal ini bisa menjadi ayyakuna halan minatta, menjadi hal daripada fa'il, menjadi hal daripada fa'il. Atau bisa saja rakiban ini menjadi hal daripada Abdullah. Itu maksudnya Abdullah ini bisa menjadi hal daripada fa'il, berarti saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Atau menjadi dari maf'ul, saya bertemu dengan Abdullah, Abdullahnya ini dalam keadaan berkendara. Bisa begitu maksudnya. Ya, bisa saya bertemu dengan Abdullah, yang dalam berkendara, atau saya bertemu dengan Abdullahnya yang padahal keadaan berkendara. Itu di mana Abdullah di sini menjadi maf'ul. Itu maksudnya. Bisa dipaham ya? Jadi hal bisa menjadi penjelas daripada fa'il atau sebagai penjelas daripada maf'ul. Wama dan lafal asma yang serupa apa ma dari kepada itu. Wama dan lafal asma yang serupa apa ma dari kepada itu. Yang serupa dengan di atas itu ada fa'il, ada juga yang berupa maf'ul. Min amzilatil hali, rupanya jadi bayan itu banyak bayaniyah menjelaskan itunya. Wama dan barang asma yang serupa apa ma dalika pada itu yang mana? Min amzilatil hali, dari beberapa contohnya hal. Min amzilatil hali, dari beberapa contohnya hal. Dah, sampai di sini dulu kan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وبقي لنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وبقي لنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وبقي لنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.